Kalau kalian lagi cari handphone gaming dengan budget 2 jutaan tapi pengen yang udah ada NFC-nya, layarnya besar dan udah punya baterai 7000 mAh serta pengecasannya yang lumayan kenceng. Ini dia, Tecno Pova 3. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya ini adalah Tecno Pova 3, handphone gaming yang harganya cuma 2 jutaan aja, tepatnya di 2.699.000 untuk varian paling tingginya yang udah punya RGB LED di bagian back covernya. Tapi yang bakal kita bahas di video kali ini yang warna silver yang memang belum ada RGB LED di bagian cover belakangnya, tapi tetap menarik nih buat kita bahas. Mulai dari paket penjualannya, tentunya kita akan dapat unit handphonenya, kabel data yang udah menggunakan USB Type-C, charger dengan kemampuan pengecasan hingga 33 watt, headset dengan jack audio 3,5 mm yang penting nih khususnya buat para gamer yang nggak mau ada delay saat main game, case bening yang punya aksen gaming banget, paket dokumen, dan yang terakhir kita dapat kartu garansi. Dalam paket penjualannya ini kita juga bakal dapat anti gores yang udah langsung dipasang di layar handphonenya. Asik ya kalau paket penjualannya udah lengkap banget kayak gini, kita tinggal pakai aja handphonenya tanpa perlu beli aksesoris tambahan. Kalau kita lihat bodi dari handphone ini, sekilas handphonenya udah gaming banget dengan aksen yang sedikit cekung untuk bagian pinggirnya yang terkesan kayak punya tombol R1 dan L1 di gamepad. Tapi ini cuma hiasan aja ya, nggak ada fungsinya apa-apa. Nah, di bagian samping kanan ini kita bisa lihat ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor sidik jari dan juga tombol volume up dan juga volume down. Untuk fingerprint ini terbilang biasa aja, nggak begitu cepat tapi juga nggak pelan banget. Beberapa kali sensor sidik jarinya ini juga agak miss pas kondisinya kita kurang pas saat meletakkan jari pada sensornya. Bergeser ke bagian samping kiri handphonenya, di sini kita bisa lihat ada SIM tray di sana, dan SIM tray-nya ini dia sifatnya tidak hybrid ya teman-teman, yang artinya kalian masih bisa pasang 2 buah nano SIM card dan juga 1 buah micro SD di sana. Sedangkan pada bagian atas handphonenya kita bisa lihat udah ada lubang speaker di sana. Ya, lubang speaker di sana. Kalian nggak salah dengar kalau handphone ini emang udah punya dual stereo speaker yang nanti kita akan juga bahas gimana kualitas audio dari handphone yang satu ini. Bergeser ke bagian bawah, kita bisa lihat ada port charging yang udah menggunakan USB Type-C, 1 buah mikrofon, grill speaker bagian bawah, dan juga 1 buah jack audio 3,5 mm yang akhir-akhir ini mulai langka di sebuah smartphone. So kita perlu apresiasi buat tim Tecno Mobile yang masih ngasih jack audio 3,5 mm untuk handphone di harga 2 jutaan ini. Untuk di area belakangnya kita bisa nemuin backdoor yang desainnya gaming banget dengan garis memanjang di bagian tengah ini yang diberi finishing glossy dengan tulisan Panther Engine. Serta area sekitar yang dibikin agak sedikit rendah dari bagian tengahnya yang bikin handphonenya jadi punya kontur di bagian back covernya serta diberikan finishing matte dengan logo Tecno Pova di bagian ujungnya yang bikin tampilan handphone ini jadi keren banget. Dan di bagian belakang ini juga ada setup triple kamera dan juga LED flash di bagian dekat dengan kameranya. Untuk bagian depan kita bisa menemukan layar dengan ukuran 6,9 inci dengan lubang kamera punch hole serta terdapat earpiece di area atas layar dan juga 1 buah LED flash di sebelah earpiece-nya. Kalau kita ngomongin soal layar, Tecno Pova 3 punya layar 6,9 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz dan juga aspek rasio yang memanjang. Tecno Mobile nggak kasih info detail soal rasionya, tapi menurut gue ini Tecno Pova 3 punya rasio 19,5 sampai 20:9 karena bentuknya yang sedikit beda dengan handphone kebanyakan. Untuk panel yang digunakan masih IPS dan Tecno Mobile klaim bisa upgrade pengalaman saat bermain game berkat kemampuan layarnya yang udah support 90 Hz serta detail yang tajam berkat resolusinya yang udah Full HD Plus tadi.
Nah, bentuk layar yang memanjang ini bikin saat kita main game jadi berasa nyaman karena lebih banyak area yang bisa dilihat dan juga disentuh, jadi berasa controllingnya makin nyaman. Cuma berdasarkan pemakaian gue sehari-hari, layarnya ini agak kurang terang ya, meskipun dia gue pakainya di dalam ruangan, dan untuk area di sekitar kamera depannya gue masih nemuin yang namanya Black Crush. Teknopova 3 ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G88 dengan konfigurasi 2x2 GHz Cortex A75 dan 6x1,8 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya, serta GPU Mali G52MC2. Prosesor ini ditemani RAM berkapasitas 6 GB yang bisa kita tambahkan secara virtual hingga 5 GB, serta internal memori sebesar 128 GB yang harusnya ini udah cukup untuk kebutuhan penyimpanan gue sehari-hari. Tapi buat kalian yang masih kurang dengan kapasitas penyimpanan ini, kalian bisa tambahkan lagi dengan micro SD. Saat gue uji performanya menggunakan Antutu Benchmark 2 kali berturut-turut, Teknopova 3 ini bisa menghasilkan skor 250 sampai 250.000 poin, dan ini sesuai dengan klaim dari Teknomobile. Sesuai dengan peruntukannya sebagai handphone gaming, Teknopova 3 punya fitur game space yang di dalamnya kita bisa lihat ada beberapa pengaturan pada menu pilihan Painter Engine-nya. Dalam menu Painter Engine ini kita bisa mengaktifkan fitur Don't Disturb, Reject Incoming Call, Healthy Mode, dan juga Optimize Game Graphics dan juga Graphics Enhancement, yang dimana saat fitur ini diaktifkan maka gambar yang ditampilkan oleh game akan di-boost menjadi lebih detail lagi. Cuma sayangnya saat ini cuma ada 2 game yang bisa pakai fitur ini, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Oke, sekarang kita coba gimana pengalaman main game di handphone ini, dimulai dari game yang ringan kayak Mobile Legends ini. Pada settingan default, game ini mampu berjalan pada pengaturan grafis high dengan refresh rate high dan juga HD mode-nya aktif. Untuk game yang satu ini gue nggak nemuin kendala apa-apa dan berjalan dengan sangat lancar tanpa gue nemuin frame drop yang berlebih. Game kedua yang gue mainin di handphone ini adalah PUBG Mobile. Dalam mode default, grafis yang bisa digunakan ada di HD High dan settingan paling tinggi ada di Smooth Ultra, dan lagi-lagi ini sesuai dengan klaim dari Teknomobile. Berkat aspek rasio layar yang memanjang, jujur gue nyaman banget main game sekelas PUBG Mobile di handphone ini. Touchscreen-nya itu nggak berasa ada delay dan juga game ini cukup lancar dijalanin di handphone ini. Game terakhir yang gue coba di handphone ini, the one and only Genshin Impact. Game yang berat ini lumayan bisa dijalani dengan settingan defaultnya ada di low dan juga 30 fps. Jujur gue agak ngeri ya kalau mau maksain di settingan tertinggi, takut malah jadi nggak playable gamenya. Untuk settingannya terendah ini gue lihat kualitas grafisnya terlihat kurang tajam dan kurang nyaman kalau dimainin lama-lama. Sekarang kita masuk ke pembahasan kameranya. Teknopova 3 punya setup triple kamera dengan lensa utama punya resolusi 50 megapiksel dan juga 2 buah kamera yang pas gue cari tahu, untuk 2 kamera ini keterangannya unspecified kamera. Aneh ya, punya 3 kamera tapi yang 2 nggak jelas detailnya gimana. Sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel yang punya LED flash yang cukup ngebantu pas foto kondisi di pencahayaan yang kurang baik. Oke, teman-teman, ini kita coba langsung masuk ke kameranya dari si Teknopova 3, dan pas kita buka pertama kali si kameranya, dia modenya langsung di AI kamera dengan HDR-nya auto. Ya, gue info untuk yang di sebelah kiri dulu, ini ada setting teman-teman, terus kemudian ada LED flash ya. Ini kita bisa atur pilihan LED flashnya, mulai dinonaktifkan, nyala dan juga auto. Terus kemudian kita bisa juga ganti rasionya. Ini yang full teman-teman, terus kemudian ini yang 4:3 dan juga ini yang 1:1, serta kita di sini ada pilihan untuk scene-nya ya, original, fresh, forest dan sebagaimana macam yang lainnya sampai ke mono gitu teman-teman.
Terus kemudian kalau misalkan ini gue balikin dulu ke 4:3 dan kita geser ke paling bawah yang di sebelah sini. Ya, ini kita bisa lihat ada short video, dan short videonya ini dia bisa rekam maksimal ada di 15 detik ya teman-teman. Terus ini juga untuk pilihan audionya dan pilihan videonya maksudnya. Terus kemudian di sini kita bisa rekam sampai dengan resolusi 2K 1080 juga dan 720p. Cuman memang seperti yang gue infoin gitu ya, kalau misalkan ini dia gue nggak tahu nih untuk pilihan resolusinya di mana ya, maksudnya bukan resolusi, pilihan untuk frame rate-nya gitu maksudnya teman-teman ya, ada di 60 fps kah, 30 fps kah, atau 240 dan segala macamnya. Ini gue nggak nemuin settingan itu teman-teman ya. Terus kalau misalkan pas lagi mode video ini kita masuk ke settingnya, di sini cuman ada shutter sound, terus eye autofocus, custom volume keys, auto dan segala macamnya ya teman-teman, bisa lihat semua di sini sampai ke restore default. Terus di sini ada LED flash lagi, dan juga ini ada video beauty is on gitu ya. Jadi ini untuk beauty dan ini untuk bokeh efek. Nah, kalau misalkan di bokeh efek ini, kalau misalkan seandainya gue set di 1080 terus gue nyalain ke video bokeh efek, dia langsung turun ke 720p teman-teman ya. Jadi ya ini untuk videonya gue kurang tahu nih dia bisa rekam di 30 fps kah atau 60 fps kah, karena gue nggak ketemu nih untuk cari di mana pengaturan untuk frame rate-nya. Terus ini untuk AI-nya ya, yang tadi gue udah bilang AI kameranya dia langsung nyala pas gue buka kameranya. Terus ada pilihan beauty, dan ini ada yang unik nih teman-teman ya, untuk pilihan beauty-nya. Oke, dia langsung ada tulisan temperatur to hot ya, mungkin gue terlalu panas kali ini handphonenya. Terus ini untuk beauty-nya pilihannya kita mulai dari yang nggak pakai pilihan beauty, terus juga ini preset to default, dan ini mode-mode beauty-nya itu kayak ini AI smart body, terus juga ini ada custom ya. Jadi untuk body gitu teman-teman, ini ya bentuk pinggul, terus kemudian yang ini bentuk wajah, ini untuk area bahu, ini untuk area perut, ini area bokong ya, bahkan sampai di area bokong itu dia bisa di-adjust gitu ya untuk kamera beauty-nya ini. Terus ini juga area betis dan paha sampai juga, dan ini juga area betis dan paha ya. Gua nggak tahu nih bedanya antara yang ini sama yang atas itu apa. Yang jelas ini untuk beauty-nya dia benar-benar nggak cuman untuk muka aja teman-teman, tapi untuk keseluruhan tubuh gitu ya. Ya mungkin ada orang yang butuh sih fitur ini gitu ya. Dan kemudian kita ini geser lagi, ada potret teman-teman ya, ini untuk ngambil foto bokeh ya teman-teman. Di sini tulisannya adalah 1 meter sampai 2,5 meter dari subjek, dan juga di sini ada super night teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan ini kita buka ya menu yang di sini, kita bisa lagi lihat ada short video, AI kamera, super night, potret, beauty, AR shot ya, panorama, ultra HD ya. Kalau ultra HD ini dia bisa aktifin fitur AI 50 megapiksel kameranya. Terus juga kita bisa scan dokumen, slow motion, pro, dan juga timelapse. Untuk yang pro-nya sendiri ini dia pengaturannya mulai dari EV sampai MI ya, shutter speed, terus juga ISO. Untuk ISO-nya dia bisa sampai 6400, white balance-nya bisa sampai dengan 9000K, dan autofocus ya. Di sini juga ada shutter speed-nya dia bisa sampai 30 detik teman-teman, mulai dari auto 1/1500 ya sampai dengan di 30 detik ya. Ini adalah tampilan menu kameranya teman-teman, dan di bagian sini ada tombol untuk shutter kameranya, untuk rubah kamera depan dan juga kamera belakang nih teman-teman ya. Gue sambil ngomong di sini. Terus juga di sini ada Google Lens-nya, dan juga ada preview untuk hasil foto ataupun juga video yang terakhir kita ambil. Serta juga di bagian atas pojok sebelah sini dia ada tanda informasi yang dia menunjukkan informasi di mana kita terakhir ngeklik nih. Kayak misalkan contohnya ini kan posisi kuningnya ada di HDR ya gitu, dan kita klik informasi, dia langsung akan menunjukkan informasi AI cam mode automatically recognize scene and adjust parameters to deliver bla 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 gitu ya. Jadi dia menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan gua ganti geser ke video, terus dia di sini juga akan nampilin informasi tentang video, kayak video bokeh mode seperti ini. Dan ya sebenarnya untuk pengaturan kameranya cukup lengkap ya teman-teman. Cuma memang gua sayangnya nggak menemukan untuk pengaturan frame rate-nya di
1080 ya, bukan 1080 ya, maksudnya frame rate di 30 fps ataupun juga 60 fps. Untuk hasil fotonya, jujur kalau dilihat dari mata orang awam ini hasilnya lumayan bagus, apalagi dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Tapi emang untuk HDR-nya agak keteteran ya, karena beberapa kali gue ambil foto yang ngelawan langsung matahari itu hasilnya malah kayak nggak keluar gitu warna dari objek fotonya. Sedangkan untuk foto low light ini meleset banget ya teman-teman, detailnya nggak keluar dan lebih mirip kayak cat air. Untuk super night fotonya ini lumayan ngebantu yang bikin hasil fotonya jadi sedikit lebih tajam, meski saat pengambilan foto ini dia lumayan makan waktu. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari Tecno Pova 3 teman-teman. Ini dia resolusinya bisa sampai 2K ya. Cuman memang sayangnya gue nggak bisa nemuin untuk pilihan frame rate-nya. Jadi dia cuma ada pilihan untuk 720, 100 ya, 720, 1080 sama 2K. Jadi dia nggak ada pilihan untuk frame rate-nya. Untuk goyang atau enggaknya sih ini pas gue pegang pakai tangan kayak gini ya, gue jalan kaki teman-teman. Ini sih gue lihat lumayan goyang ya, tapi nanti gue coba akan lihat di komputer hasilnya seperti apa. Jadi ini kondisinya dia perekamannya 2K teman-teman ya. Dan ini adalah audio bawaan dari mic si Tecno Pova 3 ini. Untuk hasil suaranya bagus atau enggaknya ya kalian sendiri yang bisa nilai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh video bokeh dari Tecno Pova 3. Ini gue rekam di resolusi 720 dan ternyata dia kalau misalkan gue setting ke video bokeh, dia resolusinya langsung otomatis turun ke 720p ya. Dan ya seperti ini hasilnya teman-teman. Gue nggak edit ataupun segala macam. Ini bener-bener ya udah apa adanya dari si Tecno Pova 3 ini teman-teman. Untuk hasilnya iya gimana ya, lumayan bokeh di belakang, tapi ya kuping gue jadi bokeh nih, bagian topi juga jadi bokeh. Misalkan gue taruh tangan di sini juga tangan gue jadi bokeh gitu. Jadi bener-bener bokehnya ya cuman di bagian muka aja gitu teman-teman ya. Yang detailnya cuma di bagian muka aja, yang selain dari muka ya dia langsung jadi ngeblur seperti ini gitu teman-teman. Tapi ya paling nggak kita masih dikasih opsi untuk adanya video bokeh di Tecno Pova 3 ini teman-teman. Layaknya handphone gaming yang beredar di pasaran, Tecno Pova 3 juga udah dilengkapi dengan dual stereo speaker yang suaranya lumayan keras, cuman detailnya agak kurang apalagi di sektor bassnya yang berasa jauh di belakang dan cenderung high untuk speakernya. Untuk urusan baterai sendiri mungkin ini satu-satunya handphone gaming yang punya baterai 7000 mAh dengan kemampuan pengecasan yang lumayan cepat, ada di 33 watt. Gue pribadi bukan orang yang suka main game, jadi selama gue pakai handphone ini berasa awet banget baterainya. Berdasarkan informasi yang gue dapat dari website Tecno Mobile, kalau baterainya ini bisa bertahan 50 jam buat dengerin musik, 8 jam untuk main game, dan juga 20 jam untuk streaming YouTube. Oh ya, di menu Game Space kita bisa juga lihat estimasi pengaturan baterainya saat kita mau main game. Detail yang kecil tapi menurut gue ini sangat informatif dan juga bermanfaat. Jadi kita bisa tahu kapan kita harus isi baterai pas kita lagi main game. Tapi ini menurut gue sifatnya tentatif ya, tergantung dengan game apa yang akan kalian mainin dan dengan settingan grafis seperti apa. Sedangkan untuk pengisian baterainya sendiri dengan charger berkapasitas 33 watt ini, gue bisa isi full baterai handphone ini dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Emang bukan yang cepet banget, tapi mengingat baterainya yang 7000 mAh menurut gue masih tergolong bisa diterima.
Buat gue pribadi, gue suka desain dari handphone ini yang dengan harganya yang cuma 2 jutaan, gue udah dapetin handphone dengan desain yang udah lumayan gaming banget, terlepas dari materialnya yang digunakan. Perpaduan finishing glossy dan juga matte di bagian backdoornya juga bikin handphone ini jadi berasa keren banget. Sekali lagi dengan harganya yang ditawarkan dan juga kapasitas baterai yang gede banget, mungkin ini satu-satunya handphone di kelasnya yang punya kapasitas baterai sampai 7000 mAh. Dan dengan baterai yang awet ini mungkin gak cuma gamer aja yang butuh handphone ini, tapi buat teman-teman ojek online butuh handphone ini karena gak perlu khawatir perihal baterainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian beli handphone ini yaitu dari segi kameranya, yang menurut gue kurang cocok kalau misalkan kalian mau jadiin andalan kamera di handphone ini. Tapi kalau kalian adalah orang yang butuh handphone gaming dengan harga yang murah dan nggak peduli tentang kameranya, serta nggak peduli untuk jaringannya yang masih 4G, mungkin handphone ini masih cocok buat kalian. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.